Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan tentang pidana-pidana yang terkait dengan agama dan kehidupan beragama. Bagian kedua, tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah. Pasal 303. 1. Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. 2. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. 3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadat atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 306. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pasal 307. 1. Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2. Angka 2. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Para pemirsa, inilah beberapa cuplikan dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang naskah rancangannya sudah diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Tentu DPR akan membahas dan saya menduga karena bab-babnya juga banyak sekali, pasal-pasalnya lebih dari 600, itu pembahasannya akan memerlukan waktu cukup lama. Nah, kalau dari sisi prinsip, saya menyatakan bahwa rancangan ini agamis atau religius, tetapi dalam uraiannya saya menangkap adanya beberapa bagian yang perlu mendapatkan renungan dan kajian lebih lanjut. Mungkin ada yang sudah sejalan sekali dengan agama, mungkin ada yang masih kurang pas, bahkan mungkin ada yang tidak sejalan.
Dan disinilah kiranya setiap warga negara Indonesia, lebih-lebih mereka yang berkompeten untuk membahas rancangan undang-undang ini, seperti misalnya MUI, ya sangat diperlukan perhatian. Demikian pula semua ulama, ilmuwan, cendekiawan, para penceramah, para mubaligh, dan lain-lain sebagainya. Saya termasuk meskipun ya daya sudah berkurang karena sudah berumur 81 tahun, saya masih memberanikan diri dan berusaha untuk membaca, menyimak, dan insya Allah pada waktunya akan menyampaikan tanggapan, saran, dan usul-usul. Insya Allah, Allah membukakan jalan yang lebar dan lurus, terbuka bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.